Oke, kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 63. Winan menempuh perjalanan dari rumah ke bandara dalam waktu 4 jam 40 menit dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Karena Winan harus check-in terlebih dahulu, ia harus datang lebih awal 1 jam 20 menit. Maka kecepatan rata-rata yang diperlukan adalah, oke, di sini berkaitan dengan kecepatan. Rumusnya itu adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kecepatan itu sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Ya. Ini rumus untuk kecepatan. Nah, di sini diketahui bahwa waktunya itu 4 jam 40 menit. Berarti kita tulis waktu 4 jam 40 menit. Nah, di sini satuannya itu masih dalam bentuk menit. Ada yang dalam bentuk menit. Nah, ini harus kita ubah menjadi jam. 40 menit itu berapa jam, Arya? Kalau kita ubah 40 menit itu menjadi berapa jam kira-kira? Kalau 30 menit kan setengah jam. Kalau 15 Eh, menit itu kan seperempat jam. Kalau 40 menit itu berapa jam? 0,7 jam. Eh, Ini aja dalam bentuk pecahan aja. Dalam bentuk pecahan. nggak bisa bentuk Bukan desimal maksudnya. 40 menit kan sama dengan Gimana empat ya? puluh dibagi 60 jam ya. Ya enggak? 40 dibagi 60 kan? Ya, Berarti 4 jam. Ini 40 dibagi dengan 60 jam gitu kan? ya. Ya kan? Ini saya coret aja jam yang di depan. Sama dengan 40 dibagi 60 itu kan sama dengan 2/3. Kalau kita sederhanakan. Berarti 4, 2 per 3 jam. Atau 3 dikali 4, 12 ditambah 2, 14 per 3 jam. Nah, jadi waktunya itu sama dengan 14 per 3 jam. Ini sama dengan yang ada di pembahasan di sini. 14 per 3 jam. Sekarang kita tinggal memasukkan ke dalam rumusnya. Kecepatannya berapa? 60. Berarti di sini 60. 60 sama dengan jarak dibagi waktu. Waktunya 14 per 3 jam. Berarti jaraknya itu berapa? Ya 60 dikali 14 per 3. 60 dikali 14 per 3. 60 dibagi 3 itu 20. Dikali 14. Sama dengan 280 apa? Kilometer. Jadi sementara kita punya di sini jarak tempuhnya itu adalah 280 kilometer. Kemudian di sini ada sesuatu yang lain. Karena Winan harus check-in terlebih dahulu, ia harus datang lebih awal nih, selama 1 jam 20 menit. Berarti dari tadi yang harusnya ditempuh dalam waktu 4 jam 40 menit, sekarang harus datang lebih awal, 1 jam 20 menit. Berarti ini harus kita kurangi dengan 1 jam 20 menit. Jadi yang awalnya 4 jam 40 menit, ini harus kita kurangi dengan 1 jam 20 menit. Nah, ini kita kurangi nih Arya. 4 dikurang 1 kan 3 jam. 40 dikurang 20 berarti 20 menit. Nah, 3 jam 20 menit itu sama dengan berapa jam sih? Kan di sini masih dalam bentuk menit nih, 20 menit. 20 menit itu berapa jam? Satu per berapa jam 20 menit itu? Berapa? Tahu nggak kira-kira? Kalau 30 Eh, setengah jam. Kalau 20 menit berapa? oh,
Apa? Apa? Kalau kalau 30 menit itu kan sama dengan setengah jam. Kalau 20 menit itu berapa jam? 0,2 jam. 0,3 eh Berapa? 0,3 jam. 0,25 jam. Benar Dari kan? mana? Dari mana itu? Gampangnya gini aja, Benar. Ria. Jadi 20 menit itu sama dengan 20 dibagi 60 jam. Seperti itu. Karena 1 jam itu kan 60 menit. Otomatis 1 menitnya adalah 1/60 jam. 20 dibagi 60 itu adalah 1/3. 1/3 jam. Ada di sini 3 jam. Berarti 3 ditambah 1/3 jam. Atau 3, 1/3 jam. Itu 3 1/3 jam. Itu berapa jam itu? Berarti 10/3 jam. Nah, ini adalah waktunya. Lalu kita masukin lagi ke rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya itu kita gunakan yang tadi 280 km dibagi dengan waktunya yaitu 10/3 jam. Nah, gimana cara melakukan pembagian yang seperti ini? Ini kan sama aja dengan 280 dibagi 10/3. Nah, kalau ada pembagian pecahan, maka yang bagian belakang ini harus kita tukar posisinya. Kita balik. Berarti 280 pembagiannya menjadi perkalian 3 dibagi dengan 10. Nah, ini berapa ini Arya hasilnya? 280 dikali 3/10. Menurut Arya berapa itu nilainya? 280 dikali 3 dibagi 10. Starter. Benar. 28 kayak gitu. 20. Benar, benar. 84. 84, yes. Berarti kecepatannya di sini yang diperlukan adalah 84 kilometer per jam. Ya, itu hasilnya. Gitu ya, Arya ya. Oke, kita coba lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini kita punya soal nomor 64. Pada babak penyisihan Olimpiade Matematika, Alia menjawab 30 soal dari 40 soal. Setiap jawaban benar mendapat poin plus 5, jika salah mendapat poin min 2, sedangkan yang tidak dijawab mendapatkan poin 0. Jika Alia mendapatkan total nilai 87, maka banyak jawaban yang benar adalah. Oke, jadi di sini itu Alia mengerjakan soal Olimpiade Matematika hanya 30 yang dia jawab dari total 40 soal. Aturannya itu adalah kalau benar ditambah 5, tapi kalau salah dikurang 2. Nah, berarti dari sini kita harus melakukan metode coba-coba Arya. Coba-coba. Misalkan aja yang benar itu 20 soal. Yang benar. Lalu yang salah berapa? Berarti kan 10 ya. Karena total yang dia jawab tuh 30. Berarti yang salah adalah 10 soal. Nah, kalau 20 soal berarti kan ditambah dengan 5 tiap soalnya. Berarti ini dikali dengan 5. Berapa? 100. Yang salah 10
tiap jawaban yang salah ada pengurangan poin, min 2. Berarti ini dikali dengan negatif 2. Berapa? Min 20. 100 ditambah min 20 berapa? Hasilnya adalah 80 ternyata. Sedangkan dia harus mempunyai nilai 87. Berarti ini dan ini itu bukan komponen yang benar. Bukan komposisi yang benar. Jadi kita harus mencari yang lain lagi. Coba kita cari yang lain. Misalnya di sini. Yang benar itu misalkan 21 soal. Otomatis kalau benarnya 21, maka yang salah ada sebanyak 9 soal ya. Karena total kan harus 30 soal. Karena yang benar harus dikali 5 untuk setiap poinnya, maka di sini kita kali 5 hasilnya 21 dikali 5 yaitu 105. Untuk yang salah dikali negatif 2. Berapa itu? 9 dikali min 2. Min 18. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya 87. Dan sudah sesuai dengan yang diminta, yaitu 87. Berarti kesimpulannya adalah dia menjawab soal benar sebanyak 21 soal dan yang salah sebanyak 9 soal. Pertanyaannya coba kita cek. Banyak jawaban yang benar. Nah, ada berapa berarti? Ada 21 soal jawaban yang benar. Ada 21 soal, ada 21 jawaban yang benar dari si A. Ya. Jawabannya 21. Gitu ya. Untuk soal yang nomor 60. Oke, coba kita beralih ke bawahnya yaitu 65. Nah, 65 jika 1A7C ditambah 5B4 hasilnya 2013, maka nilai A plus B plus C adalah. Oke, ini cukup gampang sebenarnya. C ditambah berapa? Sorry, bilangan berapa yang ditambah 4 itu hasilnya 3. Kan 9 ya? Ya enggak? C-nya itu harus berapa? Kalau kita tambah dengan 4, menghasilkan 3. 9. Ya, C-nya itu adalah 9. Kenapa? Karena 9 ditambah 4 itu 13. Kita tulis 3, tambah 1 di sini. Lalu 1 ditambah 7 itu 8. 8 ditambah berapa? Yang nilainya tuh 11 atau 1 di sini. Berarti 8 ditambah 3. Berarti B-nya sama dengan 3. Sama dengan 11. Simpan 1 lagi. 1 ditambah 5 itu 6. 6 tambah berapa yang nilainya 10? 4. Berarti A-nya sama dengan 4. Yaitu kalau 4 tambah 1 tambah 5, 10. 0, simpan 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka nilai ABC adalah A ditambah B ditambah C sama dengan A-nya itu 4, ditambah B-nya itu 3, ditambah C-nya itu 9. Hasilnya adalah 16 ya. Nah, ini ada kesalahan di sini nih. Ini A-nya itu harusnya adalah 4 bukan 5. 4 di sini 4, ini harusnya 16. Gitu ya, Arya ya. Ada pertanyaan untuk soal yang nomor 65? Tidak. Gampang ya, soalnya gampang ini. Oke, saya lanjut soal 66. Perhatikan gambar di bawah ini. Persegi ABCD dengan panjang sisi 14 cm menyinggung lingkaran. Oh, ini gambarnya. Ini ada persegi di sini, lalu ada lingkaran yang tiap titik sudutnya bersinggungan dengan lingkarannya. Masing-masing sisi persegi dibuat setengah lingkaran. Jadi panjang sisi di sini itu adalah setengah dari
diameter lingkaran. Nah, setengah lingkaran dengan diameter sisi persegi tersebut. Jika Pi-nya 3,14, maka luas daerah yang diarsir adalah. Arya masih ingat untuk menentukan luas lingkaran seperti apa rumusnya? Pi, oh ya, diameter. Masa pi, apa ya? Apa rumusnya yuk? Pi Lupa R rumusnya apa ya? kuadrat. Oh ya, pi Nah, r kuadrat. tadi yang diketahui itu yang pertama adalah panjang persegi. Yang di sini. Panjangnya itu adalah 14 cm. Nah, berarti luas persegi itu berapa? Kalau sisinya 14, berarti luasnya berapa, Rio? Si apa? Hmm, Kan 14 dikali 14 berarti ya. 18 Berapa itu? 14 dikali 14 sama dengan berapa tuh? Nah, halo. Terus, Berapa? dua, 100 Oh, 196. Ya. Sekarang kita mencari apa? Mencari luas lingkaran. Nah, sedangkan di sini kita belum tahu tuh jari-jarinya, jari-jari dari lingkaran. Bahkan diameternya pun kita belum tahu. Bagaimana cara mencari diameternya? Yaitu dengan cara mencari panjang ini ke atas diagonal. Nah, ini menggunakan yang namanya teorema Pitagoras. Kan di sini 14 nih, di sini 14. Maka panjang diagonal ini atau kita sebut X itu adalah X kuadrat sama dengan 14 kuadrat ditambah 14 kuadrat. Ya. Ini namanya teorema Pitagoras. iya, cuma sih. Pitagoras. Jadi X kuadrat sama dengan 14 dikuadratkan itu adalah 196. Ditambah 14 kuadrat 196. Jadi X kuadrat sama dengan berapa ini? 392. Sehingga X-nya sama dengan akar dari 392. Nah, akar dari 392 itu berapa ya? Kalau kita bagi 2, 196 dikali 2. Nah, ini sama aja dengan X itu sama dengan akar 196 dikali akar 2. Sehingga X sama dengan akar 196 itu sama dengan 14 akar 2. Jadi diameternya, ini diameter ya, itu 14 akar 2. Panjang dari sini ke sini. Diameter lingkaran. Tapi yang diminta kan jari-jarinya untuk mencari luas. Berarti jari-jari lingkaran itu sama dengan setengah dari diameternya. Berarti setengah dikali 14 akar 2. Berapa? Ya 7 akar 2. Nah, dari sini bisa kita menghitung luas dari lingkaran.
yang ini ya, yang garis, yang titik pada perseginya itu bersinggungan. Kita cari luas lingkarannya, rumusnya adalah pi r kuadrat. Pi-nya kita tetapkan aja pi, nggak usah kita ganti-ganti. Lalu dikali r kuadrat. Ini r-nya, jari-jarinya ini. 7 akar 2. Berarti 7 akar 2 ini dikuadratkan. Hasilnya adalah 7 dikuadratkan itu 49. Akar 2 dikuadratkan itu 2. Dikali pi. Sama dengan berapa ini? 98 pi. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kita kan diminta mencari daerah yang diarsir. Ini, ini, sama ini. Kita ambil aja satu segmen di sini dulu, yaitu bagian yang di atas. Untuk mencari segmen ini, kita kan harus bisa menghitung luas dari yang setengah lingkaran gede ini dengan lingkaran yang berwarna putih, dikurang dengan yang berwarna putih. Jadi lingkaran gede ini, setengah lingkaran gede ini kita hitung luasnya, nanti dikurang dengan lingkaran yang ini. Nah, berapakah luas lingkaran ini? Yang ini ya, yang warna orange ini, atau saya ganti tinta deh. Saya ganti tinta, berapakah luas lingkaran kecil ini? Seperempat lingkaran ini, ya. Ini kan salah satu bagian lingkaran kan. Tapi ini harus kita cari dulu, hitung. Berarti kan ini cara mencarinya adalah, untuk yang saya arsir warna pink ini, itu tinggal kita kurangi aja luas lingkaran dengan luas persegi. Ya. Jadi luas lingkarannya dikurang dengan luas persegi. Berapa? Yaitu luas lingkarannya adalah 98 pi, dikurang persegi adalah 196. Seperti itu. Cuman kan di sini ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Jadi luas untuk satu bagian yang di sini itu berapa? Ya, ini dibagi dengan 4. Ini dibagi dengan 4. Berapa ini? 98 pi. Atau mending kita tidak usah bagi aja ya. Jadi langsung aja, luas untuk yang saya arsip dengan warna merah, totalnya itu adalah 98 pi min 196. Nah, sekarang kita mencari luas yang ini, keseluruhan nih. Ini kan bentuknya setengah lingkaran, di mana diameternya kan berapa yang tadi? 14. Berarti jari-jarinya dari sini ke sini, R-nya itu sama dengan 7. Jadi kita hitung luas dari setengah lingkaran. Itu kan rumusnya, kalau lingkaran itu kan pi r kuadrat, kalau setengah lingkaran berarti setengah pi r kuadrat. Nah, R-nya itu tadi kita ketahui 7. Berarti 7 kuadrat sama dengan 49/2 pi. Tapi kan yang berbentuk seperti ini ada 4 bagian. Ini yang pertama, lalu ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Jadi harus kita kalikan dengan 4. Ya. Berarti 4 dikali luas dari setengah lingkaran tersebut. Yaitu 4 dikali 49 dibagi 2 pi. Ini hasilnya adalah 98 pi. Jadi luas yang diarsir adalah, jadi luas yang diarsir itu adalah 98 pi ini dikurang dengan yang ini. 98 pi dikurang 196. Berarti hasilnya adalah 196 cm kuadrat. Ya, kurang lebih seperti itu ya Arya ya. Untuk soal yang nomor berapa ini? 66. Hasilnya 196 cm. Begitu. Aman ya. Saya lanjut ke soal nomor 67. Juliana
mempunyai uang sebanyak 73.000 yang terdiri dari pecahan lembaran uang 22 ribuan dan seribuan. Nah, jika jumlah uang Juliana sebanyak 41 lembar, maka jumlah uang Juliana yang 2 ribuan saja itu sebanyak berapa? Nah, kita langsung aja bahas di sini. Ada contohnya di sini. Jadi, uang Juliana itu jumlahnya ada sebanyak 41 lembar. Sedangkan dia punya 2 ribuan dan seribuan. Jadi dari 41 lembar itu, dia punya 2 ribuan dan punya seribuan. Di mana totalnya itu adalah 73.000. Jadi harus dia bagi-bagi nih uangnya. Dan ternyata dia punya 32 lembar uang 2 ribuan dan 9 lembar uang seribuan. Nah, kenapa? Karena kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 73.000. 32 lembar uang 2 ribuan. Kan totalnya 32 dikali 2 yaitu 64.000. Ditambah 9 dikali 1.000 yaitu 9.000. Nah ini jumlahnya adalah 73.000. Pertanyaannya apa? Maka jumlah uang Juliana yang 2 ribuan saja itu berapa? Berarti 32 dikali 2.000. Berapa itu? Ya 64.000 ya. Jawabannya adalah 64.000. Cukup mudah untuk soal yang nomor 67. Itu ya. Gimana artinya? Apa ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, kita bahas sekarang soal nomor 68. Ini soalnya menarik nih. Diagram di bawah ini yang menunjukkan sebuah persegi ajaib di mana jumlah bilangan dalam sebuah baris, kolom maupun diagonalnya adalah sama. Maka nilai X-nya adalah, gimana cara mencarinya? Aturannya di sini adalah jumlah bilangan pada satu baris, satu kolom maupun diagonal itu sama. Yang pertama adalah kita cek untuk diagonal untuk bagian kolom ini. 8 tambah 9 tambah 4 itu totalnya 21. Berarti total dari 9 ditambah yang di sini ditambah di sini harus sama dengan 21. Maka berapakah nilai yang di tengah ini? Kan seperti itu kan cara cara berpikirnya. Berarti 9 ditambah 5, 14, ditambah berapa yang sekiranya 21? Yaitu ditambah 7. Berarti di sini nilainya adalah 7. Nah, sekarang perhatikan diagonalnya. 8 ditambah 7 ditambah sesuatu itu harus sama dengan juga 21. 8 tambah 7 itu 15 ditambah sesuatu sama dengan 21. Berarti berapakah sesuatunya ini? Ya, 21 dikurang 15 yaitu 6. Berarti di sini adalah 6. Nah, sekarang ke atas. 6 tambah 5 tambah sesuatu di sini harus juga sama dengan 21. 5 tambah 6, 11. 11 tambah berapa yang sekiranya menghasilkan 21? Ya, tambah 10 ya. Berarti di sini adalah 10. Nah, seperti itu. Kemudian 10 ditambah sesuatu ditambah 8 harus juga 21. 10 tambah 8, 18. 18 tambah berapa yang hasilnya 21? Ya tambah 3. Berarti ini nilainya adalah 3. Nah sekarang 3 tambah 7 tambah X juga harus sama dengan 21. Berapakah nilai X-nya? 3 tambah 7 itu 10. 10 tambah berapa yang hasilnya 21? Ya tambah 11. Jadi X-nya sama dengan 11 ya. Inilah nilai X yang diminta. Gitu.
Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk soal yang nomor 68. Gitu ya, Arya ya. Oke, kita punya soal 4 lagi di sini. Coba kita bahas soal nomor 69. Jika XY sama dengan 2 dan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5, maka X dibagi Y ditambah Y dibagi X sama dengan. Oke, yang diminta itu adalah ini, yaitu X dibagi Y ditambah Y dibagi X. Nah, ini kan penjumlahan pecahan. Jadi dua pecahan yang dilakukan operasi penjumlahan. Gimana caranya? X tinggal dikali dengan X, yaitu X kuadrat. Lalu ditambah Y dikali dengan Y, yaitu Y kuadrat. Dibagi dengan Y dikali X. Berapa? Yaitu YX. Nah, YX ini bisa kita pindah menjadi XY. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi XY. Seperti itu. Nah, X kuadratnya berapa di sini? Ditambah Y kuadrat. Ini, pada soal itu diketahui. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nilainya adalah 5. Jadi kita tulis di sini itu 5. Dibagi X dikali dengan Y. Yaitu sama dengan 2. Jadi hasilnya berapa? Ya udah ini hasilnya 5 dibagi dengan 2. Sama seperti pembahasan yang ada pada sini. Hasilnya 5/2. Soal nomor 69 ini masih soal yang sangat mudah.